Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bismail Kifliawan dari Offlink A8. Dalam kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang mekanisme pengubahan konseling realitas. Yang pertama yang kita bahas yaitu adalah tujuan konseling realitas. Tujuannya yaitu untuk membantu manusia atau konseli untuk mencapai kesuksesan. Untuk mencapai kesuksesan itu diperlukan suatu rasa tanggung jawab dari individu untuk mencapai tujuan kepuasan terhadap kebutuhan personal. Dalam memenuhi kebutuhan itu ada 3 kepuasan terhadap kebutuhan tersebut yang harus diperhatikan, yaitu realitas atau kenyataan, right atau hal yang baik. Yang ketiga yaitu responsible, tanggung jawab. Yang selanjutnya ini adalah teknik-teknik dalam konseling realita. Yang pertama yaitu teknik metafora. Dalam teknik ini terkadang konseli digunakan metafora untuk menggambarkan tindakan, pikiran, dan perasaan. Maka konselor perlu menggunakan bahasa yang serupa untuk mempererat hubungan konseling. Penggunaan metafora bagi konselor juga dapat membantu dalam proses pemahaman konseli. Metafora ini juga berfungsi untuk mengomunikasikan situasi konseli secara menyeluruh. Perilaku dapat menjadi bahasa metafora untuk mengirimkan pesan. Perilaku tersebut terlihat dari gestur, bahasa tubuh, atau perilaku yang mengandung pesan. Yang kedua yaitu verbal shock. Dalam hal ini, verbal shock adalah suatu sarkasme, merupakan majas sendiri yang diucapkan secara kasar. Kejutan verbalnya digunakan untuk mengkonfrontasikan tingkah laku yang tidak realitas. Yang ketiga yaitu konfrontasi. Konfrontasi dapat terjadi dalam setiap aspek konseling, namun dalam konseling realita, konfrontasi digunakan dengan lembut. Konfrontasi dilakukan hanya setelah mempertimbangkan konteks dengan cermat. Teknik-teknik ini bertujuan untuk mengonfrontasi tingkah laku dan rencana konseli yang tidak realitas. Yang keempat adalah humor. Dalam teknik ini, konselor memasukkan humor yang tepat dalam waktu yang tepat untuk mempererat hubungan konseling, karena kesenangan adalah kebutuhan dasar dari manusia. Ketika konselor dan konseli dapat berbagi kelucuan, ada mempererat kekuatan dan berbagai kebutuhan kesenangan humor. Humor dinilai dapat merangsang organ, menghilangkan stres, memperbaiki sistem kekebalan tubuh, menghilangkan rasa sakit, meningkatkan kepuasan diri, dan meningkatkan suasana hati. Yang selanjutnya, teknik yang kelima yaitu dialog Sokrates. Dialog Sokrates merupakan teknik untuk mengembangkan pemahaman diri mengenai suatu informasi dengan menggunakan dialog. Teknik Sokrates dibangun dengan menganggap bahwa pengetahuan sudah berada dalam diri konseli, dan pertanyaan-pertanyaan itu atau komentar-komentar yang tepat dapat menyebabkan pengetahuan yang muncul dalam permukaan. Dengan teknik ini, pesan yang disampaikan untuk membantu konseli fokus pada perilaku mereka sendiri, mengevaluasi perilaku itu dalam membuat rencana. Pertanyaan pada teknik
ini membantu konseli untuk memilih persepsi mana yang menjadi fokus perilaku untuk yang harus dilakukan, bagaimana, dan cara mengevaluasinya.